Red Hot Chili Peppers. Can't stop. Pakai gitar ini guys, bukan pakai chord. Ya gitu deh. Aku bisanya lagu lantang. Nih dengerin ya. Gede banget ya suaranya. Gitu. Tuh lagu lantang. Bisa kayak pengen kelihatan gitar gitu. Itu lagu tau gak? Itu Scar Tissue. Scar Tissue that I need you so. Dari kemarin tuh gue selalu belajar intronya doang, abis itu gue kayak gak bisa lagi. Scar Tissue that I wish you so. Nana. Maaf ya guys, saya cupu. Itu beda lagu. Oh kasih. How was your day? How was your Friday guys? It's been a long time dari aku terakhir menyapa kalian di showroom. Ya gak sih?
BTW itu lagu favorit aku. Kalau misalnya perform lagu JKT, lagu favorit aku tuh ini si Hikokigumo. Karena kayak ngegenjrengnya enak banget, kayak lo itu gak boleh berhenti genjreng gitu terus, tapi pegel. Karena gini nih, kayak jejak pesawat yang hilang, garis putih lurus memanjang, perasaan siapa yang masih ada tanpa mampu menoleh ke belakang. Jejak pesawat sewaktu-waktu seperti Jakarta jemur, meninggalkan bekas tipis luka baru. Dengan tatapan kosong diriku Nah itu, jadi kan biasanya kalau misalnya aku kan aku kan anaknya strumming. Jadi kalau strumming aku bagiannya kayak gini. Nah kalau Aurel tuh biasa gini nih, dia bagian ngisi ada sedikit fingerstyle gitu. Kayak gitulah. Maghrib dulu guys, kita harus diem. BTW gue ke toilet ya.
udah selesai si itunya, azannya di kosan gue. Yay. So tadi ada yang nanyain ya, kalian masih nanyain gak itu apa sih aku lagi baca buku apa? Tapi gue takut ini bukunya kayak sensitive konten gitu deh. Pokoknya ini tentang, kan kamu beneran mau tahu nih. Tadi ada yang nanyain gue baca buku apa. Sumpah gue nggak mengada-ngada. Mana sih tadi? Tuh, baca buku apa terakhir Nat? Apalagi sibuk banget. Terus ada lagi yang nanyain gue baca buku setelah itu. Jadi gue lagi baca buku. Tapi abis ini gue ditangkap. Jadi gue nggak tahu kenapa gue punya buku ini. Terus gue takut guys, sumpah. Judulnya adalah Mereka Mengubur Soekarno. Ini kayak ngomongin tentang tapi ini gue belum selesai ya baca buku ini. Jadi itu gue bahkan baru halaman 25, sementara si bukunya itu ada sampai 150-an halaman. 147 halaman. Jadi ini dia bikin buku tentang kayak sejarah gitu. Lebih ke ini bukunya juga sifatnya buku ilmiah sih dia klaimnya, karena dia pakai footnote. Terus juga di sini dia bilang kalau misalnya penggunaan data dari internet itu cuma dibatasin sampai 10% agar dapat dipertanggungjawabkan nih data-data yang ada dalam buku ini. Untuk itu diharapkan Anda membaca referensi dan catatan sekunder di footnotes. Jadi ini buku ini dibuat untuk mengkultuskan Bung Karno atau bukan untuk mengkultuskan Bung Karno atau menghakimi suatu individu atau kelompok. Jadi buku ini juga bukan biografi tetapi buku pengetahuan praktis ilmiah populer. Jadi kayak lebih ya buku pengetahuan ilmiah gitulah, dan kayak mengkaji keterkaitan peristiwa G30 SPKI atau nih di balik apa sih Gestapo gitu. Misal ada Gestapo G30 SPKI, terus kayak diambil dari berbagai data dan berbagai perspektif gitu guys. Tapi gue ini cuman gara-gara kalian nanya. Dan ini bukunya kan karena singkat, terus juga ya padat gitu ya, cuman 138 halaman. Dan ya kalian jangan berantem masalah politik dan sejarah di sini ya guys. Gue kayak emang belum selesai juga bacanya, baru sedikit, dan gue nggak bisa ngejudge apa dari buku ini gitu. Terus gue kayak takut itu tuh buku yang dilarang tuh, kayak enggak deh. Kayak kalau nggak salah tuh ini dikasih juga sih gue. Ya pokoknya kalau yang nanya, gue lagi baca buku ini tapi belum selesai gitu. Dan sampai mana tadi? Sampai kita main gitar. Where's my guitar? This is my guitar. Tadi kan gue ngasih tahu ya, kayak ini gue emang kalau misalnya di showroom gue lebih suka ngebahas JKT gitu loh, karena kayak isinya emang kalau showroom gue kan versi KT ya sih. Dan kayak orang awam yang bener-bener orang Indo yang nggak tahu Jepangan culture gitu, kayak juga nggak pakai showroom gitu loh. Jadi emang ini zona aman untuk
ngomongin di Jepangan, apapun itu. Kayak banyak juga kan kayak streamer yang dari Jepangnya sendiri gitu di sini. So emang kalau di sini gue kayak mau ngomong JKT karena kayak setiap platform kan beda-beda gitu ya netizennya. Buat yang nanyain gitar, ini gue Strato Bacchus yang Universe series karena saya masih miskin ya, jadi belum bisa yang limited series gitu. Ini warnanya biru dan juga his name is Bejo. Bejo means lucky. Jadi aku harap si gitar ini tuh membawa keberuntungan. Dan juga Bejo ini itu pre-order 3 bulanan karena susah banget guys cari gitar yang left-handed. Kalau ada pun susah. Dan juga mahal. Dan hari ini adalah penutupan merchandise aku. Aku gak nyangka sih kayak banyak orang yang beli pesan gitu, terus dari berbagai kota, bahkan dari luar negeri juga. Oh my god, kalian baik-baik banget, parah. Gitu. Jangan lupa masih bisa sampai jam 12 malam, sumpah mbaknya bakal standby. Dan di dalam kaosnya bakal ada kaos, yay. Terus gue pengen cerita apa lagi ya? Kan dari kemarin tuh gue webinar kan, aku jadi salah satu narasumber di acara apa namanya, literasi digital. Jadi aku tuh kayak jadi narasumbernya gitu. Seru sih, jadi kayak sharing gitu. Apalagi sebenarnya skripsi gue itu sendiri ngomongin tentang digital kayak kenapa sih Indonesia tuh ngomongin digital mulu gitu loh, lebih kayak apa sih intensi Indonesia, kenapa sih ngomongin digital mulu, kenapa sih cita-citanya sampai pengen jadi digital energy of Asia, yang menurut gue itu besar banget. Kayak berarti lo pengen ngalahin Cina, pengen ngalahin Tiongkok, Korea Selatan sama Jepang gitu, sampai sebesar itu cita-citanya. Karena emang beneran Pak Jokowi waktu itu ngasih statement kayak, saya bercita-cita kalau misalnya Indonesia pengen jadi digital energy of Asia. Dan dari situ sama Kominfo mereka tuh bikin namanya Gerakan Nasional Program 1000 Startup. Jadi di situ kayak bikin program pelatihan untuk startup digital buat ngebangin perusahaan rintisan mereka. Kok jadi ngomongin skripsi? Jadi kayak emang sangat-sangat berkaitan gitu loh yang selama ini gue webinar dan apa yang gue pelajarin, karena Indonesia, maksudnya karena jadi bersinggungan banget, jadi lebih gampang juga karena gue juga punya data-data yang ya valid lah ya, karena juga skripsi gitu deh. Terus kemarin tuh sibuk banget magang, terus harus ke Bogor, harus ada video yang harus gue bikin, terus balik lagi ke Jakarta, abis itu kerja. Keren banget, aku kayak sibuk banget kayak member JKT. Kalian gimana PPKM, stres gak? Kalau gue sih sampai nggak bisa stres lagi gitu loh, ya nggak sih? Kayak anjir capek banget, tapi ya mau gimana lagi, gue bener-bener
kayak bingung gitu loh. Gue pengen banget main, pengen yang keluar gitu sama teman-teman gue, pengen ketemu teman-teman, ketemu kali dia, ketemu Kak Saktia. Walaupun kayak permintaan gue emang receh banget ya, cuman kayak pengen ketemu teman, sementara banyak banget orang-orang di sana yang kayak bahkan gak bisa ketemu sama keluarganya, tapi ya emang pengen gitu. Kayak udah kangen banget, udah capek banget ngomong sama diri sendiri mulu kayak sekarang gitu sih. Ya jatuhnya mengeluh ya, tapi ya udah gitu. Kalian semangat, disemangatin. Kalian semoga bisa stay sane aja sih, semoga bisa tetap waras, dan ya semoga bisa ketemu si Suar itu ya, karena emang susah juga mencari kebaikan dari keterpurukan gitu. Emang susah gitu, kalau lagi terpuruk ya emang sedih aja. BTW tanggal 8 itu Aurel rilis single guys. Dia udah spill itunya sih, belum sih judulnya? Jangan lupa dia di pre-save atau enggak, kalau udah ada pre-save-nya jangan lupa di pre-save. Kalau misalnya belum ada, oh udah kan, Judulnya Senja, bener Judulnya Senja. Kalau belum, iya ditunggu sampai tanggal 8. Lagunya bagus banget, sumpah. Bener-bener kayak cocok banget gak sih sama suara dia, sama karakter vokal dia, dan image dia gitu loh, image dari suaranya itu bagus banget. Maksudnya cocok banget sama dia gitu, adem banget sumpah. Kayak kalau gue nyanyiin itu, maksudnya lagu-lagu itu tuh tergantung gitu loh menurut aku ya, tergantung si penyanyinya, branding image-nya gimana, karakter vokal gimana. Karena gak semua orang yang suaranya bagus bisa bagus juga nyanyiin lagu-lagu yang lain. Kayak misalnya tuh gak semua lagu bisa harus dinyanyiin secara berlebihan yang full teknik gitu loh. Kadang emang lagu-lagu kayak misalnya Suar ya, menurut gue kalau Suar dinyanyiin sama Whitney Houston, walaupun suaranya bagus banget ya, menurut gue kurang cocok gitu, karena emang lagunya sederhana, jadi kayak harus dinyanyiin dengan sesederhana mungkin gitu. Ini kayak opini sampah gue, cuman menurut gue kayak gitu sih guys. Jadi gak semua lagu itu harus dinyanyiin dengan full teknik, kadang emang butuh yang ringan-ringan gitu supaya lebih, pesan yang disampaikan tuh justru lebih sampai, karena orang mendengarkan alunan yang sederhana itu. Emang Houston bisa bahasa Indo ya? Nggak bisa sih, cuman kayak maksudnya dia kayak yang suaranya bagus banget kan dia tuh. Lagunya Siska juga bagus banget sih. Kayak emang, tapi gue keren banget sih sama dia bisa nahan nyanyi dia untuk jadi satu hal yang pas banget, dan emang cocok banget juga sama suara dia. Terus juga karena emang dia yang buat sendiri kan lagunya, jadi emang dia tahu apa yang dia mau dan apa yang dia sampaikan. Makanya aku tuh suka banget sama orang yang penyanyi yang emang dia menyanyikan lagunya sendiri gitu, karena jadi berkarakter aja nih. Mau lagunya ada 100, mau ada 1000, itu tuh pasti orang kayak tahu gitu, oh ini lagunya buatannya si ini ya. Misalnya kayak Lala Gilmanino deh,
mau yang nyanyiin JKT, mau yang nyanyiin Tiara Andini, mau yang nyanyiin Diskoria, kayak lo tahu gitu rootsnya tuh kebaca gitu, kayak ada nada-nada atau bahkan kayak vibes atau pokoknya ada benang merah dimana itu kerasa emang itu ciptaannya mereka gitu. Kayak misalnya Melly Goeslaw juga deh, Melly Goeslaw atau Teh Rika Ruslan, ya kan mereka tuh bikin lagu untuk banyak orang tapi tetap kita tuh tahu oh ini tuh yang bikin si ini ya, karena emang kerasa ada, nah bener ada signaturenya sendiri, ada ciri khasnya, jadi nggak akan hilang gitu walaupun siapapun yang menyanyikan. Nah aku tuh pengen bercita-cita kayak gitu juga, pengen punya apa ya, pengen bisa ciptain lagu untuk orang lain juga, pengen bisa produce untuk lagu untuk orang-orang menyanyikannya juga gitu. Kalau signature lagu gue sih lagunya gampang karena gue nggak bisa yang susah. Nggak bisa enggak. Kemarin aku nyanyi lagu Jatuh Cinta. Kemarin aku bikin lagu Jatuh Cinta. Tapi gue lupa lagunya. Iya, kayak menurut gue semua penyanyi yang emang bikin lagu untuk dirinya sendiri itu tuh kayak kerasa gitu loh. Kayak misalnya John Mayer, ya gak sih, walaupun lagunya ada banyak banget, terus dia juga ada berbagai genre, kayak bisa agak sedikit rock, terus bisa ballad banget, terus bisa pop banget, tapi tetap kerasa itu tuh buatannya dia gitu. Terus misalnya Ed Sheeran, bahkan misalnya yang kayak lagu-lagunya Korea gitu, yang K-pop, tapi misalnya yang buat itu orangnya sama, walaupun beda apa sih namanya, beda yang nyanyiin, beda girl band atau boy band juga, tetap kerasa gitu loh, tetap oh ini buatannya Teddy ya gitu. Jadi kayak keren banget kan bisa kayak gitu, bisa nggak tetap kehilangan identitas mereka dalam bermusik. Siapapun yang membawakannya, siapapun yang menyanyikannya, tetap kayak ini representasi dari si lagunya, siapa penciptanya gitu. Keren. Banyak juga sih yang generik jadi nggak ketebak. Iya bener banget juga. Kayak misalnya lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani deh, mau yang nyanyiin Mulan, mau yang jadi nyanyiin Dewi Dewi, kayak bahkan udah dirubah genrenya. Terus yang nyanyiin bisa tiba-tiba Pamungkas, bisa tiba-tiba Danila. Ya lo tetap tahu rootsnya dari mana gitu loh, kayak keren banget gak? Nat, model rambut lo apaan dah? Gue pengen potram. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih model rambut gue apa, karena sebenarnya ini kan kayak rambutnya kan tadinya segini, terus jadi panjang jadi segini. Jadi ini kayak lebih ke model rambut cowok-cowok teknik semester 3 gitu, yang kayak abis botak, abis itu dia manjangin setahun tuh rambutnya segini nih. Terus poninya itu lebih pendek dikit daripada rambutnya. Ya.
Terus agak oval, nah agak oval, jangan kayak terlalu rata. Guys, lihat, jangan terlalu rata. Kocak amat. Iya, foto, tunjukin aja fotonya nih, mau foto. Kayak gini. Kayak ngadep samping. Set. Oh, semoga bisa membantu. Kalau ke tukang cukur bilangnya apa? Ke tukang cukur ya bilangnya gitu, kayak, "Bang, saya mau model rambut anak teknik semester 3 yang abis botak abis itu dipanjangin setahun," gitu. Jadi kayak gini. Thank you buat gift-nya, sumpah gak sih? Kayak gue tuh emang di showroom kayak cuma pengen ngomong doang, tapi kalau misalnya kalian beneran ngasih gue gift, kayak gue makasih banget guys. Au, gue kesetrum. Oh iya, bentar lagi gue juga mau cabut nih guys, aku mau pergi lagi. Biasalah ya, business woman. Ya, amin. Jangan lupa buat kesetrum lagi. Aduh, gue kesetrum mulu. Tapi kayak kalian tuh kangen banget gak sih sibuk? Kalau gue ya, kalau gue gabut tuh gue kayak, aduh kasih gue kerjaan dong gitu, tolong gitu, saya pengennya sibuk, saya tuh nggak biasa jadi pengangguran gitu. Jadi waktu gue habis kuliah terus gue cuma magang doang, kok bindeng sih, magang doang, dan belum ada apa kegiatan yang gimana karena belum rilis single juga. Dan biasanya tuh emang aktifnya si perilisan setelah kita rilis terus promo tuh biasanya tuh 2 minggu setelah rilis. Jadi emang gabut kan, terus aku kayak sedih gitu, aku gak punya pekerjaan selain magang, terus magangnya cuma satu tempat. Jadi ya udah. Tapi aku juga nggak membayangkan aku jadi pegawai kantoran gitu loh, yang kayak kerjanya depan komputer. Kayak aku juga nggak membayangkan diri aku bisa kayak gitu, dan gue nggak pengen juga gitu loh. Kayak satu pengennya kerjanya ngomong, nyanyi, ngomong. Itu passionku. Cuman kan aku sambil magang juga nih sekarang, dan magangnya ya emang maksudnya bikin apa gitu, bikin data-data, tapi gak yang monoton gitu loh, karena kan topiknya kan lebih ke hiburan, entertainment gitu kan. Jadi misalnya cari ulasan tentang film, cari ulasan tentang info-info terupdate gitu, jadi nggak membosankan karena informasi yang gue cari pun juga menarik gitu loh. Iya, aku pengen banget jadi penyiar radio gak sih? Kayak gue cocok gak? Saya kalau buat podcast kayak gue tuh gak tahu gitu loh harus ngomong apa terus ngebahas apa, dan kalau bikin podcast kan harus konsisten ya. Nah itu tuh yang gue takut gitu, kalau misalnya emang gue jadi penyiar tuh kayaknya gue bisa, karena ya mau gak mau harus gue lakuin karena itu kan kerjaan gue, ya gak sih? Mungkin bikin YouTube yang kayak
ngomong-ngomongin topik gitu kali ya, kayak apa sih namanya, Deddy Corbuzier gitu. Kayak gue undang siapa gitu ke YouTube gue. Sumpah masa di kamar gue ada laron anjir. Wow. Nah, mungkin aku bakal bikin apa sih, konten si Space lagi. Itu kayak semua orang tuh seneng banget ya sama Space itu. Kayak banyak banget yang join waktu itu, sampai 300 orang. Gue gak nyangka juga sih. Jadi kalian jadi gue tuh pengen bikin lagi, cuman belum tahu kapan. Semoga bisa sih minggu depan harusnya ya. Di sini malah 500 nih. Iya sih. Tapi kalau di sini kan kayak gue nggak bisa dua arah gitu loh. Di sini tuh kayak kalian nggak bisa ngomong juga nggak sih, kan nggak bisa. Nah kalau misalnya di Twitter itu bisa, kayak bisa banyak, terus bisa gue yang atur dan gue handle sendiri. Wow. Tapi gue nggak bisa sih kalau nggak ada Omi, nggak ada yang bantuin kayak gue sendiri, kan gue agak goblok gitu kan. Jadi gue harus dibantuin sama orang lain. Jadi nanti gue bakal update lagi. Iya, nanti gue cobain double gitu ya, karena gue juga ada handphone satu lagi. Siapa tahu ini bisa gue gunain buat space-nya, dan di sini buat showroom-nya. Jadi bisa dua arah gitu, kayak bisa lihat mukanya juga gitu kan. Ya kan, itu kan yang kalian maksud. Omi kocak juga ya. Omi kocak banget. Gue kok ngomongnya so asik ya. Ya gitu deh pokoknya. Capek gue. Nadila, lu kenapa sih, aneh banget. Jadi nanti gue pengen buat space lagi. Nah space-nya itu gue bakal gunain pakai handphone gue yang ini, yang Xiaomi. Nah satunya lagi gue bakal showroom di sini, jadi kayak bisa 2 kali gitu. MC 2, bisa, kalian bisa lihat tampilan muka gue kayak kalau lo mau. Dan nanti mungkin karena kemarin udah tahu nih how it works gitu ya, si space itu jadi kayak gimana. Kemarin 2 jam dengan sekitar 10 orang ya yang jadi speaker, dan banyak banget yang join, dan banyak banget juga yang pengen mengeluarkan unek-uneknya. Dan menurut gue temanya nggak akan jauh dari situ sih, karena kalau misalnya kemana-mana juga malah nggak punya identitas gitu loh. Ya kan. Jadi kayak lebih baik ya udah yang kayak gitu aja. Maksudnya tempat emang orang cerita keluh kesahnya atau segala pergumulan yang ada dalam hatinya, entah apapun itu kan. Gue juga nggak spesifikin kayak lo harus ngomongin tentang cinta doang, lo harus ngomongin tentang keresahan hidup lo doang gitu. Jadi apa aja bisa, dan gue nggak pengen jauh-jauh dari situ sih, karena emang itu tempat mengeluh aja. Oke. Gimana kan hari-hari kalian selama PPKM ini, atau enggak yang enggak PPKM, yang di luar Pulau Jawa dan Bali? Gimana kehidupan kalian? Apa di sana baik-baik aja? Karena yang gue lihat tuh kemarin datanya sebenarnya Jakarta turun, yang naik-naik tuh malah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu kayak mereka agak segitu-gitu aja gitu. Tapi Jakarta turun sih. Baik ya, alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus. Gue juga bakal terus jaga kesehatan sih, karena gak pengen sakit. Dan jangan lupa vaksin juga kalau misalnya ada kesempatan dan ada akses gitu untuk bisa vaksin. Apalagi lo yang punya privilege tinggal di kota besar gitu, jangan lupa vaksin guys,
kayak bahkan ngomongin tentang konser, ngomongin tentang pengen nonton konser, maksudnya nonton konser, ngomongin tentang karaoke night, lo malam-malam ke restoran, ke kafe, ke bar gitu, terus kayak karaoke night, dengerin lagu-lagu yang lo suka, live band barengan sama temen-temen lo. Itu jadi sangat-sangat kayak, 2 tahun yang lalu tuh kayak gitu kayak cuman kayak fana gitu loh. Itu beneran waktu itu kita kayak gitu loh, terus sekarang kapan ya, kayak bahkan gak tahu ngomongin kayak gitu jadi kayak mimpi, tau gak sih? Ya gak sih? Makanya kalau misalnya bisa vaksin, akses vaksin, terus punya privilege untuk melakukan itu, jangan lupa divaksin guys. Ya gak sih? Kayak bahkan gue yang gak suka kondangan aja nih ya, gue kayak wah gila, dulu kondangan coy, kita bisa kondangan, terus ketemu sama ratusan ribuan orang. Terus nanti kalau misalnya udah sampai ke tahap itu pasti kayak dulu 2020, 2021 kayak gila kita ngapain gitu. Oh my god. Kayaknya tapi kayak lama banget ya itunya, maksudnya pandeminya. Kita bener-bener 2 tahun loh. Ya gak sih? 2 tahun gak sih? 2021 setahun lebih. Iya udah mau 2 tahun. Kayak dari Maret 2020. Sekarang udah Agustus. Ya kan, kayak kangen kemana jalan-jalan sama keluarga. Tapi awal tahun ini tuh gue masih sempat ke Dufan gitu loh, tapi sumpah sepi banget. Karena ya emang kenapa harus vaksin menurut gue bukan karena lo menghindari virus itu, karena emang abis vaksin juga tetap bisa kena, cuman kan gejalanya kan. Dan kayak ini virus tuh gak akan hilang nih sampai kita kiamat, jadi emang lo harus berdampingan dengan si virus ini. Jadikan virus ini tuh jadi virus yang tidak mematikan gitu, karena tubuh lo udah kebal gitu loh guys. Kayak bahkan tuh gue pengen banget nonton JKT, tapi gue pengen jadi penonton teater biasa gitu loh, sumpah gue pengen banget. Terus gue kepengen ngajakin teman-teman gue yang belum pernah nonton JKT. Gitu. Sumpah si laronnya ada di punggung gue guys, tuh mana sih, tuh jalan-jalan nih. Kalian takut gak serangga? Kalau aku sih enggak. Jadi itu balik lagi, kalau misalnya punya akses vaksin, apalagi kalian yang tinggal di kota besar, ya udah vaksin aja, nggak usah takut lah. Tapi kayak emang harus jaga-jaga kesehatan juga sih, maksudnya dalam kondisi yang fit gitu kalau bisa, karena kan gak setiap orang bisa punya kondisi yang fit setelah divaksin kan. Kalau misalnya gue, karena mungkin emang gue sehat pada saat divaksin, jadi gejalanya itu gue emang cuma ngantuk doang. Itu pun gue ngantuk karena gue habis minum Activate, karena gue flu gitu. Jadi sebenarnya gejala gue ya pegel doang. Jadi buat kalian yang punya akses, apalagi tinggal di kota besar, karena kan mungkin yang di kota besar yang lebih gampang dapetin itu kan. Karena yang gue lihat di internet sih yang kayak di pelosok-pelosok itu kurang banyak stok vaksinnya. Kalau gue tuh dapetnya yang Sinovac guys. Kayak ya udahlah apa aja gitu, sama orang masih gratis juga. Ya kan? Kayak masa saya nggak mau, saya maunya yang ini. Tapi aku dapetnya yang Sinovac deh pokoknya. Dan katanya emang kalau yang Sinovac tuh nggak terlalu gede gitu sih gejalanya. Dan kalau Sinovac itu kan
cepet kan, kayak aku cuman 28 hari udah dapet vaksin yang kedua. Kalau misalnya AZ itu kan lama ya, 3 bulan dosis keduanya. Jadi apapun itu udahlah ambil aja selama dapet, karena kan udah teruji juga. Astra itu 12 minggu ya, berarti berapa, 3 bulan lama bingo. Mendingan kita nyanyi suar abis itu udah selesai, ya gak sih? Karena kan gue mau cabut juga nih bentar lagi. Spill lipstick yang gue gunain itu, ini gue gak pernah ganti dari SMA, karena emang gue tuh orangnya gitu dah, selalu berada di dalam zona nyaman. Ini adalah lip tint dari the Dear Darling Tint yang Etude House. Harganya kayak cuman 70.000, 90.000 something gitu kalau beli di e-commerce. Terus warnanya tuh 102 pokoknya, yang agak pink gitu, PK 102. Dan ini itu gue dapet dari event gitu, kayak ini salah satu itunya, apa sih namanya, sponsornya. Ini namanya Skin Solution, ini brand lokal juga. Jadi kayak habis dipakein dalamnya terus dipakein di luarnya. Penting ya, tapi ada yang nanya kok, jadi penting. Aduh kesetrum mulu, gue capek. Tadi gue gedein gainnya gitu, jadi agak distorsi. Nih kalau gini gede banget kan gainnya. Nyanyi sambil kesetrum. Enggak, kalau misalnya kena ininya tuh kesetrum kalau misalnya dipakai. Bentar ya guys. Oke, sekarang kita nyanyi. Kok gue lupa ya?
thank you so much untuk kalian yang udah join kegabutan gue hari ini. Sehat-sehat selalu, jangan lupa buat tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan nanti gue bakal kabarin lagi kalau misalnya gue bakal adain space di Twitter. Dan buat kalian yang pengen ngeluarin unek-uneknya mungkin gak sabar juga sama space ini. Gue juga gak sabar, gue pengen mengeluh juga. So stay sane, stay healthy, dan semoga kita bisa ketemu di tempat yang mungkin selama ini kita pengen ketemu gitu ya, atau mungkin dalam keadaan yang baik. Semoga kita semua sehat-sehat terus, karena itu doang yang bisa gue doain. Semoga sehat-sehat terus. Yay, thank you, sampai ketemu lagi. Dadah. Ini screenshot kali ya. Dadah. Gak bisa.